من حضرة الشيخ قادر الجن حضرة السماء مسلمان المد من حضرة الشيخ ورسول عبد الله البنجل من حضرة الشيخ باشر عبد الله بن اسم البنجل من حضرة الشيخ ومن بدل البنجل من شغله ومعلمنا وزوجه وذريتنا الله يغفر الله ويرحمه ويجد رجل من الجنة يقولنا بن سلم من ولي معلم من دين الدنيا الأخرى والأخرة بنا وأمنا ولأمنا ولأمادنا لخالنا لخلدنا لسلدنا لجلد الغنى ويجميع بلدنا المسلم والمسلمات أن الله يغفر الله ويرحمه وعلى أن الله ينذر قلوبنا وقوالي من المهدى وانتقل عن قلوبنا والموضى للإسلام بلا محنة ولا ابتهان من جيسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاتحة وبلا شوق ورجل بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khairul ilmi maka khasyatul ma'hu. Jadi ilmu yang bagus itu kemarin diceritakan adalah ilmu yang bisa ada dekat beserta dengan dia dan takut. Jadi ilmu yang bagus itu salah satunya jadi ada mengandung perintah dan larangan. Kedua, ilmu yang bagus itu namanya hikam takutan atau hikam ingat. Dan ilmu yang bagus itu sendiri salah satunya adalah dengan ilmu itu ikam beramal ibadah biar. Dan dengan ilmu yang ikam mencari salah satu ilmu yang bagus itu adalah ikam kawal muraqabah. Jadi ilmu apabila ilmu yang ikam tuntut itu mulai ikam lawan Allah kada takutan, itu ilmunya kada manfaat ngarannya. Atau ilmu yang ikam tuntut kada ada masalah halal dan haramnya, berarti ilmu itu kada ada manfaat. Atau di dalam ilmu ikam mencari ilmu dan di dalam ilmu yang ikam mencari kada ada larangan dan kada ada perintah dari Allah atau larangan Allah, berarti ilmu yang ikam mencari kada manfaat juga. Betul belum ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kau mengatakan ikam melawan Allah, itu ilmu manfaat juga. Apabila ikam menuntut ilmu tapi dengan ilmu itu ikam kadang lawan Allah, berarti ilmunya kada manfaat. Dan lagi di sini ilmu yang bermanfaat itu dengan ilmu itu ikam kawal muraqabah lawan Allah lawan hati ikam, berarti ilmu itu manfaat. Tapi kalau ikam menuntut ilmu dan ilmu yang ikam tuntut itu kada ada muraqabah di situ, berarti ilmu yang ikam tuntut itu kada ada manfaat. Dan lagi jenis ilmu manfaat itu adalah ilmu yang ikam tuntut, tapi di dalam ilmu yang ikam tuntut itu ada tata cara melawan nafsu. Nah itu ilmu manfaat. Karena beda menikah menuntut ilmu tapi ilmu yang ikam tuntut itu sesuai dengan nafsu ikam, itu ngarannya ada manfaatnya itu. Dan ilmu yang menjauhi daripada lanjutnya dunia, nah itu apabila kamu menuntut ilmu tapi dengan ilmu yang itu kamu belajar dari dua dunia, berarti ilmu yang kamu tuntut kada ada manfaat. Maka dia adalah memberi manfaat ilmu yang tersebut tadi. Dan di sini apabila kamu menuntut ilmu dan di dalam ilmu itu tadi yang kamu tuntut tadi, ikam makin nyakar ingat lawan Allah, ikam mengobati nafsu ikam, beramal mengalir dan lain sebagainya lawan Allah pada takutan. Dan masalah halal haram ikam pada takutan, maka hendaklah ikam itu jadi berlindung lawan Allah dari ilmu yang ikam tuntut itu. Nah, itu makanya mencari ilmu itu dulu. Ilmu yang ikam tuntut itu adakah situ tentang perintah Allah atau tentang larangan Allah. Tuh, yang kedua bilang ilmu yang ikam tuntut itu periksa apakah ilmu yang ikam tuntut itu di ilmu yang ikam duduk menuntut ilmu di situ adakah situ anjuran mengingat Allah. Apabila kada usah. Apabila dan lagi pulang apabila ikam menuntut ilmunya sudah dan di dalam penuntutan ilmu itu kadang melawani hawa nafsunya tentang ilmunya, maka paraya nanti lah. Dan apabila pulang di dalam ikam menuntut ilmu itu pulang sudah ikam beramal apa kurang, aturannya makin banyak pengetahuan, makin banyak amal ibadah. Jika ada makin menuntut ilmu, makin nak beramal, nah berarti para belajar di mana itu? Nah itu maksudnya. Kenapa? Karena ilmunya kada manfaat. Maka hendaklah sini nak pilih ikam nampai itu kejadiannya disuruh ikam itu banyak-banyak berlindung lawan Allah daripada ilmu yang kada manfaatnya tadi.
daripada sabda Rasulullah SAW, dan seandainya lagi dan menjadi akan berlindung aku pada Allah Ta'ala daripada ilmu yang ada memberi manfaat. Itu makanya tak mencari ilmu itu satu ciri-ciri ilmu dicari. Apabila dengan ilmu naik kamu tuntunnya tenang, amal ibadah kamu bertambah bagus dituntut. Dengan ilmu naik kamu cari, kamu awam tahu halal haram bagus. Dengan ilmu naik kamu tuntut, kamu tahu mana perintah, mana larangan Allah bagus. Dengan ilmu naik kamu tuntut itu, kamu awal ingat lawan Allah bagus. Dengan ilmu naik kamu tuntut tadi pula, apa ngarannya? Tahu kawat meninggalkan salah satu kenikmatan dunia. Nah itu bagusnya nanti. Jadi ilmu yang bagusnya ada tiga. Jadi tentang ilmu fikihnya, ilmu fikih ini atau ilmu syariatnya luas. Ilmu syariat ini kan ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir itu fikih ngarannya. Nang berkenaan lawan urusan di luar. Dan ilmu yang memberasi hati, ilmu hati ngarannya tentang. Ini manfaat juga dituntut supaya hati kada ada takabur, kada ada tinggi, ria dan lain sebagainya. Ilmu hati juga nana. Betul pelanggaran yang ketiga, ilmu tentang mengenal akan sifat Allah supaya seorang ini takutan-takutan juga lawan Tuhan. Nah ini ilmu tauhid. Jadi tiga ilmu ini wajib dituntut. Yang tentang ilmu syariat jadi kan macam-macam. Ada ilmu yang menerangkan tentang surga neraka. Nah itu ada yang menjelaskan tentang sembahyang, ada yang menjelaskan tentang puasa, ada yang menjelaskan tentang batasan-batasan halal dan batasan-batasan haram. Ilmu fikih juga. Nah itu wajib juga. Apabila ikan menuntut ilmu itu ijtihadul ilmunya, namun ilmu itu ikan menuntut ilmu, tapi ilmu nak panjangan ikan menuntut ini maulah ikan lawan Allah haringan, berarti ada bagus ilmunya. Atau ikam menuntut ilmu dengan ilmu yang kamu tuntut nyata ikam kada koler beramal berarti ilmunya kurang ada bagus juga ada manfaat karena arti manfaat itu kayaknya ikam bisa baju tak pakai baju dipakai gitu nanti ya baju banyak tapi di lamari. Nah itu ngaranya ada tak pakai. Nah baju yang tak pakai itu adalah baju yang dipakai hari-hari itu ilmu yang wajib dituntut. Nah wajib dituntut pakaian hari-hari ini satu masalah sembahyang, rukun Islam, rukun hati, rukun iman. Nah ini hari-hari diamalkan 24 jam tegawin. Ini wajib belum di sini kan manfaat dulu. Menang lainnya kayaknya dahulu karena masalah sembahyang ini masuk pada wudu kan daripada sembahyang ini belum masuk kepada rukun qauli yaitu baca Quran wajib juga. Jadi ilmu yang lain pada itu ada wajib di sini lagi. Pemegang duduk di majelis ilmu, tapi di majelis ilmu itu kadang menyatakan halal haramnya, atau di majelis ilmu itu kadang masalah mengungkit masalah surga neraka, atau di majelis itu ikam duduk tadi kadang di majelis itu menerangkan tentang ingatan lawan Allah, malah ikam tambah buta lawan Tuhan, atau meninggalkan dunia kadang dari situ. Kadang kan kita yang kalau duduk majelis mencari ilmu, nah kalinya gurunya sedekah dia sedekah, nah sedangkan di sini disuruh meninggalkan legend dunia batin. Mereka duduk itu ada manfaat bagi ikan kena. Nah tentu ada manfaat ternyata. Kalau ada manfaat tadi ya Rasulullah ditakutkan, apalagi kita. Nah tentu. Atau dengan duduk di majelis ilmu di majelis itu kada ada belum mengajarkan tentang takutan dua neraka, kada ada nambah harap lawan surga, atau kada takutan lawan Allah, atau kada ada muraqabah, atau kada ada ilmu di majelis itu nama tata cara melawan nafsu, bukan nafsu jadi umpati kada ada habisnya nafsu ini tolak nafsu ini kat untuk insyubun ala sebagaimana anak kecil nang kada ada puas-puasnya minum susu ibunya. Itu nafsu ini kayak bayi. Dan nafsu katibli intuhi syubun ala wajar saya burda. Nafsu itu bagaikan bayi nama menyusu kepada ibunya, kada ada puas-puasnya. Orangannya lumpuh sudah berjalan ke arah kawat, iya aja tapi ini lagi
Ada jalan lompoh juga sudah orang mana kalau ada apa sudah orang mana pikiran masih aja lagi anak kesugihan nang nyata mustahil. Nah itu bang, dan itu nafsunya beda habisnya turutinya gunung runtuh entah menafsu ini gunung kan runtuh tapi bang karena kau merut toh kehendak aja nanti tinggi. Jadi sini apabila kamu duduk di situ, kalau usah atau ini nggak usah. Kenapa? Ciri-ciri ilmu manfaat tadi, kayak itu apabila kamu duduk di majelis ilmu, kamu beramal dengan ilmu yang kamu tuntut, kamu kada dapat tambah amal kamu, berarti ilmu yang kamu tuntut kada manfaat. Duduk di majelis ilmu orang kada menjelaskan tentang halal dan haram, kada manfaat juga kamu sudah. Di majelis itu para itu duduk. Dan di majelis itu belum kada ada menjelaskan tentang surga dan takutan neraka, berarti kada ada manfaat di situ para ya bala cari ke lain. Atau di majelis itu kada ada yang menerangkan tentang melawan nafsu, para ya bala cari ke lain. Atau di majelis itu kada ada orang menerang apa dengan duduk di situ seorang kada ingat lawan Tuhan, para itu duduk para ya. Seorang ini sudah buta, duduk pada buta pulang baginya pijak. Seorang dia pijak, sudah tak kawan dua pijak. Nah, pada terjadi orang menuntut ilmu itu dia merasa dirinya pijak atau buta. Karena buta ini laluinya hendak sekira kau melihat, mun hendak melihat, paksa kawan-kawan nak melihat, jangan kawan nak pijak. Pijak kawan pijak, baginya pijak juga. Amal kada terlihat bertambah, ibadah kada terlihat, halal haram kada tahu lagi. Ada nafsu ini aja, hayalan tinggi. Lawan Tuhan ada ingat, saya hidup juga kawasan. Itu bilang tak, maden anda, jangan dituntut ilmu nak kagayai, karena dicari ilmu nang seorang ingat lawan Tuhan, nah ingat akan apa atau menambahi ibadah supaya seorang ini beribadah rajin. Atau mengingatkan tentang surga neraka, atau mengingatkan tentang lain-lainnya. Nah, ada manfaatnya bagi seorang. Salah satunya kan manfaat dari apa? Melawan nafsu dan meninggalkan mengurangi lezat dunia. Ini dicari ilmunya, karena beri dicari meninggalkan lezat dunia, karena dunia ini tidak ada habisnya. Saja lagi seorang mati, dunia ini masih ada. Seorang masih tak bawa dunia ini lambat kiamat. Nama dulu kiamat itu kita nak mati dia dunia ini tetap nak kayak ini aja. Nyawa lagi hatinya dunia tergantung di dunia, sedangkan nyawa sudah berpindah alam. Apalagi jatuhannya hatinya ingatan mana dunia aja lagi lain Tuhan yang sudah dalam kubur. Dunia ini kata habisnya. Nah habis itu kita dulu untuk haji mana kayak itu ya tadi ibadah koler, bapak koler, ingatlah Tuhan kadar. Sedangkan seorang pasti mah nanti, nah itu masalahnya jangan pada kematian apa dah, ibu ngaji hidupnya. Dan adalah di sini sebaik-baik ilmu itu adalah barang yang melazimkan. Wujud ilmu itu adalah tegak akan Allah. Karena bahwasanya Allah Ta'ala memuji atas segala orang yang besi pengetahuan. Dengan demikian itu maka dengan Allah Ta'ala maha tinggi. Hanya saja yang takut lawan Allah daripada golongan hambanya adalah orang yang besi pengetahuan. Innama yahsyallahu min ibadihi al-ulama. Maksudnya orang yang kawan takutan lawan Allah itu adalah orang yang ada besi ilmu pengetahuan. Orang besi pengetahuan itu belum tentu ada perlu jadi ulama. Kalau yang punya ada ulama dulu jadi ulama kada. Arti ulama itu apa sekarang? Orang yang besi pengetahuan, ikam besi pengetahuan satu ulama sudah. Ulama satu pengetahuan, satu ilmu. Belajar ilmu ini tahu ulama jadi ulama sudah kan. Ulama dua ilmu. Karena belajar ilmu ini pula tahu kan. Ulama juga sudah kan. Kadang menang ulama itu maunya surban juga nong ada nenda. Nah itu anu aja apa ada itu apa ya? Eksan bahan pelengkap bumbu aja nenda. Bumbu. Nah itu arti ulama itu jika belajar lalu tahu walaupun sebutnya ulama sudah
dua bisi ilmu tahu, dua ikam pengetahuan, ulama juga sudah. Ada kita dikatakan ada ulama itu surba ini lain tentang itu aksesoris saja demang nih kita pulangi, ayo cium imat sudah sama aja juga. Kita pandang demangnya yang letak sobatnya demang. Nah, tetap hanya hati ulama itu pengetahuan. Ikam bisa pengetahuan berapa belajar ilmu Quran tahu, kau mengamalkan seperti ulama sudah ikam ulama di bidang Quran, belajar ilmu fikih kau mengamalkan tahu, lalu kau mengamalkan dua bisi ilmu sudah. Belajar ilmu tauhid kau mengamalkan ulang tiga bisa bisa ilmu ulama sudah hingga hati ulama itu mengetahui pengetahuan ulama artinya bukan dalam artinya ulama itu sorban gamis kadang gamis itu pakai orang Arab, gamis itu adat orang Arab lain apa ikam punya bagamis kada apa ada bagamis kada apa juga. Gamis itu pakaian orang Arab, pakaian Rasulullah itu di Arab, lalu karena tradisi Arab pakai gamis, lalu gamis datang. Lalu karena Rasulullah bergamis, lalu hukumnya sunnah. Di kampung kita bergamis, terserah cium kan orang. Yo, aja namanya gamisnya alim badar, alimnya jauh gatar, ayo alimnya. Jadi gamis itu hukumnya sunnah, bukan ciri orang alim atau ciri ulama kadang. Ikam dan umrah bergamis boleh. Ayo, seorang baca Quran rukun ulama lah. Nah, jadi arti ilmu itu bukan di baju. Baju itu ciri sekadarnya aja karena adat orang sana ya baju sana. Kita orang Banjar, adat Banjar. Masalah ilmu lain di baju. Kalau kan madang bergamis doang aja entah, besar entah. Nah, kalau di Arab tuh kan itu pakaian adat sudah entah. Ada orang sana gamis entah. Sebelum Rasulullah lahir orang sudah bergamis di sana. Orang sudah bergamis. Gamis itu pakaian jadi satu. Kenapa di sana tuh pakaian jadi satu orang? Karena supaya kadang-kadang mana pas. Baju kalau dah, mun baju diulah dua pakai Banjar nih. Mana tapi mana baju sana mana bajunya? Sumurnya suntingannya jam-jam aja ada. Bapak rambut tuh bertapas. Jadi jangan kamu kira orang bergamis itu alim. Itu tak. Jadi ngaran ilmu itu orang belajar bukan di baju biar bergamis semua belajar suruh baca Quran apa Al-Quran aja di surah atau sembahyang di surah apa ya demang nih berat boleh haji bergamis kira orang alim badan deh padahal adat orang Arab sudah ke Arab nah boleh bergamis membawa tarik lagi nukar entah ya jadi jangan nonton tipu-tipuan. Jadi kamu nyoba gamis alim belum tantun nanti gamis tuh kau jadi tukar pasar tuh banyak lah ada sehari nggak berapa gamis warnanya hijau biru separuh abang separuh hijau yo jadi ngaran ilmu itu seorang belajar dan seorang mengetahui ilmu artinya biar nyokar bergamis alim sudah tidak ilmu sepenting ilmu belajar sepenting pengetahuan sepenting alim sudah dua ilmunya tuntut kau menguasai alim sudah dua ilmunya belajar yang mana lain menguasai pula alim juga mengetahui aja alim mengetahui ilmu pangkatnya alim asalnya kada tahu menjadi tahu itu artinya alim kalau menguasai itu ahli ngarannya ahli itu jadi kita pakarnya spesialis ahli menguasai ahli ngarannya di atas pada alim kalau alim sekadar mengetahui aja dan disini lagi berkata jadi mengarang ujar Tuhan kawa takutan lawan aku itu cuma orang besi ilmu pengetahuan bukan ulama itu kan dikatakan ulama itu jamak dari ilmani ulama jamak taksir bukan dalam artian ulama itu kesurupan kata arti ulama itu orang yang menuntut
ilmu lalu tahu asalnya kada tahu dikarenakan menuntut ilmu lalu tahu, itulah ulama. Bukan dalam artian ulama itu surba bagamis kada itu baju kita menggamis disuruh baca Quran kawan harap gamisnya dah enggak bisa alim lah atau suruhan alim suruhan baca Quran mau kamu suruhan baca Quran kan suruhan alim ya kan deh oke ingat gini boleh mengutari juga dan tiap-tiap ilmu yang tiada takut akan sertanya tiada baik. Nah itu tuh dan di dalamnya maka tiadalah ada itu mempunyai di dalam atas hakikatnya. Jadi ilmu yang kada bagus, disini ilmu yang kada takutan dengan ilmu tak menuntut ilmu tapi dengan ilmu yang dituntut ini kada takutan lawan Allah. Contohnya belajar ilmu sembahyang, batinnya takutan lawan Allah sudah. Jatuhnya apabila kemarin sembahyang ini kan neraka ini namun kamu sembahyang puji Tuhan anu surga kan lalu kamu belajar ilmu sembahyang nah berarti kamu takutan lawan Allah dengan ilmu ini tadi ilmu yang dituntut itu bagus atau jatuhan dengan ilmu itu kamu belajar kitab ini dengan belajar ilmu itu tadi umpama kamu asalnya kan tapi ingat dua surga ingat asalnya kan tapi ingat dua neraka takutan nah bagus ilmunya. Nah, janganlah kamu mencari ilmu namun olah kamu terlalai di dunia. Nah, itu ilmu yang kada baik nanti. Kenapa jadi supaya jangan lalai? Karena seorang bisa mati. Itu ada pentingnya. Sepanjang-panjang umur mati juga. Mentollah. Salim-alimnya orang mati juga. Itu bang lagi. Saya kira mempersiapkan mati. Kematian ini kita kada tahu tapi siap-siap kada siap mau kada mau mati nyawa siap kada dia mati juga manusia kada siap dia mati juga siap dia mati juga banyak dia disuruh oleh Rasulullah apa-apa tuh ingat kalau mampus habis semua ingat dulu ingat apa jalan ingat turun pada rumah ingat itu kalau benar pas di jalan ada ingat turun pada rumah ingat dihitung ingat kan dan berkata lagi Syekh Wasati radhiyallahu ta'ala terlebih dikasihi manusia itu segala ulama karena takut mereka daripada Allah dan kasih mereka daripada barang yang diketahui akan Allah mereka. Ilmu yang paling bagus di sini adalah ilmu yang paling bagus setelah kita mengetahui perintah ilmu yang membahas perintah Allah itu ilmu fikih, ilmu yang membahas masalah pembersihan hati kan ilmu hati. Ilmu yang paling bagus setelah ilmu yang dua itu ikam pinando mengenal akan sifat Tuhan ikam itu jadi kenapa supaya ikam ditakutan dan ikam kadawan supaya ikam takutan lawan kadawannya itu main ilmu yang bagus. Jadi berbeda kadawan di lawan Tuhan ini arti kadawan di lawan Tuhan itu dalam hati duduk takutan lawan Tuhan kalau pada ingat ada duduk aja seorang pada ingat duduk Tuhan apa jauh hati bersih dalam sembahyang pada ingat apa-apa pada ingat apa pada sudah lalu insiden lagi insiden tiap-tiap ilmu nanti ada takut serta ilmu tadi ikam menuntut ilmu tapi ilmu ini kamu tuntut ada mau oleh kamu takutan lawan Allah Ta'ala tiada takut maka tiada baik dalamnya di dalam ilmu itu maka tiadalah memadai yang mempunyai ilmu tersebut atas kenyataannya. Dimana jangan disini kamu menuntut ilmu lawan ilmu itu kan ada takutan lawan Tuhan ada takutan lawan perintahnya ada takutan lawan apanya maka ilmu itu kada ada manfaat
Syekh Wasiti radhiyallahu taala untuk berkata terlebih dikasih daripada manusia itu segala ulama karena tegah karena takutnya mereka hanya yang paling dikasihani Tuhan. Yang paling Tuhan sayangi adalah para orang-orang yang berisi pengetahuan. Dan pengetahuannya apa? Ya pengetahuannya kayak tadi. Satu, pengetahuan yang maulahnya takutan lawan Tuhan. Ilmu pengetahuan yang mulainya ingat lawan Tuhan, ilmu pengetahuan yang mengatakannya tentang surga dan neraka dan kubur, ilmu yang mengatakan lawannya tentang tentang amal ibadah, ilmu yang mengatakannya tentang melawan dunia dan kadang mengobati nafsu. Itulah ilmu yang dikatujui oleh Tuhan. Siapa ada ngambil si ilmu itu, maka Allah ketujuh lawan si orang nambah isi pengetahuan tadi. Ujar saya Wasiti terlebih dikasih manusia. Di antara manusia ini yang paling dikasihi oleh Allah adalah ulama. Arti ulama ini bukan kesurban. Arti ulama ini tadi ikam negara tahu, jadi tahu satu ulama dah. Itu yang dikasih Tuhan bu. Ada kita kata anak ulama artinya ulama ini berbola itu lain mbak. Ini ya ulama benar-benar ya Arab gamis banyak saja. Nampak dijadi. Dan maksud ini jadi ulama. Arti ulama itu perhatian orang jadi ulama. Ika pada tahu untuk ilmu jadi tahu ulama. Neta ika menuntut ilmu asal tidak tahu menjadi tahu ulama sudah. Amun ikam hendak jadi ahlinya pula kuasai ilmu-ilmu neta. Apabila kamu menguasai berarti kamu menjadi ahli ilmu di atas pada ulama. Nah, kalau ulama sekedar tahu aja. Yang paling dikasihani oleh Allah Ta'ala, yang pasti dikasihi oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang berisi ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmunya. Nah itu yang dikasihani Tuhan. Apalagi justru ilmunya itu namulahnya takut daripada Allah atau namulahnya ingat lawan Tuhan. Itu yang paling dikasihani itu Tuhan. Dan kasih mereka daripada barang yang diketahuinya akan Allah mereka. Dan di antara ilmu-ilmu itu pula yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah kurang nambah isi ilmu yang mengetahui akan Allah dan mengingat darinya kawan ingat lawan ilmu itu akan Allah. Itu pula ilmu yang paling dikasihi. Asalnya kayaknya manusia yang paling dikasihi, yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang berisi pengetahuan. Satu, di antara orang yang berisi pengetahuan pelanggan Allah paling ketujuh adalah orang yang berisi pengetahuan, dan pengetahuan itu kau mengingatkan dirinya lawan Allah dalam ibadah dan lain sebagainya. Itu pula lebih hebat. Di dalam kitab Tanwir di dalam sabda Rasulullah SAW bermula di sini menuntut ilmu itu diakui oleh Allah Ta'ala, diakui oleh Allah rezekinya. Nah itu namanya hidup. Tapi ilmunya ilmu tadi lah. Jangan menuntut ilmu menuntut ilmu di mana orang menuntut ilmu zakat sedekah nanti itu melajari nyawa apa nanti. Gurunya jerakus, gurunya aja kadang menjelaskan tentang tadi kan ilmu yang bagus tuh, nama ilmu yang melajari meninggalkan lejat dunia. Ya, ilmu yang melajari pemberitahuan yang melajari melawan nafsu. Nyawa nuntut ilmu kita, nah palingnya jadi berarti gurunya aja rakus, nyawa kan jadi hantu jual. Guru berjual bakal, nyawa berjual tanah. Iya nah aja sama kalau guru itu nyawa. Gurunya di tempat zakat, sedekah bekerja. Soalnya kan aja rujuk tanah wakaf menjual. Guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Gurunya kancing berdiri, muridnya berlari. Bayinya entah. Itu ilmunya apa diajarkan orang? Bacaan soalnya pincak bapak itu pincak kali ya. Ini darah bacaan pincak.
Jaramian ya mungol juga. Baramian tuh ada habisnya. Beko kuring kita teh mata, jadi maling banyak hal. Entah. Ya lagi. Dawat ke. Apa gini? Nyawa juga gitu kan jangan. Mungkin jangan gitu pajam aja. Pajam salah juga gila. Kau ngantuk juga. Jangan salah juga nyain jelek. Ini goreng cek nih, goreng cek jangan ini jadi kirat. Karena aja juga bapak jam salah. Padahal anu ada bincang pada mata sipit ya. Padahal bapak jam pada mata jenazah sipit dulu. Ada jajan cek lah cek lah. Ini bapak jangan jaring jalengnya, jadi kirat jalengnya. Oke, yang tak macam tapi jalan akhirnya. Orang menuntut ilmu nang tadi dah, nang bagus tadi ilmunya. Ilmu nang mengatakan ikam lawan Tuhan, mengatakan ikam ibadah, nama watakan ikam beribadah, beramal, nama watakan bagairah ikam tentang surga neraka, mengatakan tentang kubur, mengatakan tentang halal haram. Menuntut ilmu nang ikam, raja ikam dijamin. Ini Rasulullah nang bersabda lain sembarang orang. Rasulullah ini innaka la tukhliful mi'ad. Rasulullah ini kadang mau berdusta masih ditentukan sifat sidin apa, sifat para nabi sidik, amanah, tablik, bapana. Rasulullah itu sidik, jujur, amanah, kalau dipercaya, jadi pandai dan sidin itu kadang mungkin dusta, ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari mulut Rasulullah itu anil hawa, dari nafsu sidin, melainkan dari wahyu Allah. Ini sampai sini bersabda. Di sini siapa yang menuntut ilmu nang kayak tadi, nama yang mengatakan lawan Tuhan, nama yang mengatakan tentang surga neraka, nama yang mengatakan halal haram, nama yang mengatakan perintah, nama yang mengatakan larangan, nama yang mengatakan tentang melawan nafsu, nama yang mengatakan tentang legend dunia. Maka jika menuntut ilmu itu, Allah akan menjamin rezeki kamu. Diakui oleh Allah rezekinya, ditanggung Tuhan rezeki kamu, apalagi nanti. Maka rezeki ini umum. Ya Allah, rezeki ini umum, ada rezeki sehat, orang nanggari sehat diberi Tuhan, bukan cuma duit. Jika ada nanggari diberi duit juga ada, nanggari diberi sehat, nang ada duit diberi duit, nang ada begawi diberi Tuhan gawian. Itu maksudnya. Sampai pikiran bina pumput, sampai bina pumput, sampai nambut pirang, sampai nambut pirang. Oh gereja ya, nah nggak ada gerak, nah gerak, itu gerak, nah kamu tak bawa apa gerak, mantap kalau ini gerak, rambut mantap gerak, rambut berang nanti modif, kalau lagi dari modif, rambut berang nanti modifikasi, ada orang kendaraan, ada modifikasi, ini ada rambut modifikasi, ada juga ada penampilannya Allah. Ini terlihat anu menjuta, ini tua pembawaan, sudah tua pulang pembawaan, anu menjuta sedikit, kayak agen yang putih kalah, ganti lawan anu pirang, lalu menyala, anu sedikit ada cahayanya juga, ini cahaya bilang cahaya pasrah. Anak ada maut aja lagi. Walaupun saya garing-garingan dia digasak tuh masih mereka mau itu dilawan awal. Jangan menyerah, dicabut orang dulu. Selama masih kawan dulu dia ini kan ada buat seputih-putihnya. Manjurang nenek umur 40 kelihatan 60. Coba diwarnai sedikit hijau kah. Jadi malaikat ini anak mencabut akar jati. Anunya rambutnya hijau. Semalam di foto itu dikirim rambutnya putih, wajarnya dicabut Tuhan sudah, ini hijau, anum. Jadi malaikat melapor dua Tuhan Allah Taala sampai mengirim gambar orang rambut putih, ini rambutnya hijau, ini hijau Tuhan. Aku kan pemata bang, aku bisa melihatnya tuh katakan bisi mata, ikan malaikatnya bisi mata. Anu Tuhan ini pindah ke anu badan dahulu, itu salah cabut kali ini nih urusannya.